Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ayu Fitriani dari kelas A3 PBSI 2018. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh Bapak Tamtam. Nah, di sini tugasnya yaitu untuk mewawancarai Ibu Nenda yang mempunyai anak berumur 5 tahun, yaitu Nabila. Baik, kita lanjutkan saja. Untuk selanjutnya yaitu sesi wawancara. Di sini saya akan langsung mewawancara Ibu Nenda. Nah, yang pertama, bagaimana cara Ibu mengajarkan Abil dalam menggunakan bahasa satu yaitu bahasa Ibu atau bahasa Sunda, dan bahasa dua yaitu bahasa Indonesia. Kalau Ibu mengajarkan dia bahasa Sunda itu menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan bahasa Sunda, dan karena lingkungan juga sama main sama teman-temannya juga menggunakan bahasa Sunda. Jadi kalau untuk bahasa Sunda itu karena faktor lingkungan juga, jadi Abil sendiri menggunakan bahasa Sunda. Nah, kemudian untuk bahasa Indonesianya nih bagaimana? Kalau untuk bahasa Indonesianya paling Nabil diajarkannya kalau main keluar, bisa juga dari lagu-lagu anak, Iya. nonton kartun juga. Iya. Ya biasanya kalau misalnya pergi keluar gitu ya kan jauh-jauh nih, memang bahasa Indonesia itu kan bahasa internasional juga, jadi di luar dimanapun, mau di kota Bandung pasti sudah pada bisa gitu ya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ketika Abil diajak keluar juga, kita mengajarkan secara tidak langsung kita mengajarkan bahasa Indonesia itu. Kemudian ada pertanyaan kedua, berapa kata yang dikuasai Abil sampai usia saat ini? Cukup banyak. Mungkin boleh dicontohkan gitu untuk Abil dan ibunya gitu ya, berbicara beberapa kata, boleh? Boleh. Boleh. Lucu ya. Nabil nanti kalau sekolah TK mau berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun. Mau sekolah di mana, Abil? Di mana? Di mana? Kulon. Di Kulon. Lucu banget ya teman-teman. Ya katanya Abil mau TK-nya itu 6 tahun ya di Kulon. Boleh. Abil bisa nyanyi? Bisa. Mau lagu apa coba? Balonku bisa? Yuk nyanyi yuk. 1, 2, 3. Balonku. Gimana? Ada malu-malu ya ini teman-teman. Gimana Abil nyanyi? Balonku ada 5. Ada 5 ya? Apa aja warnanya? Kuning, terus apa lagi? Apa? Merah, biru, terus apa lagi? Coba nyanyi. Balonku ada 5. Bisa? Rupa-rupa warnanya. Apalagi dek? Hijau. Oh, hijau katanya ya teman-teman. Nah, mungkin Nabilnya cukup banyak yang dikuasai untuk ya dari Abil sendiri gitu ya untuk umur segini. Karena mungkin malu juga ya dede ya. Kita lanjut ya pertanyaan berikutnya, yaitu kendala apa aja yang ibu alami gitu selama mengajarkan Abil gitu menggunakan bahasa satu atau bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. kalau untuk bahasa Sunda nggak sering sih, kadang gitu suka ada bahasa kasar karena faktor lingkungan juga di sini. Ya betul ya, karena banyak orang dewasa juga gitu ya, karena banyak orang di dewasa lingkungan juga. sekitar. Iya. Jadi anak Jadi, itu gampang menyimak ya, menyimak dan meniru. Nah, mungkin untuk bahasa Indonesianya kendalanya misalnya cepat tanggap atau ya mungkin tadi dari bahasa Sunda, sekarang bahasa Indonesianya mungkin cara mengajarkannya lewat apa atau bagaimana? Kalau untuk bahasa Indonesianya Nabil
Bisa dari nyanyi lagu-lagu anak gitu ya. lagu-lagu anak, bisa dari film kartun atau YouTube juga. Ya, biasanya anak-anak di YouTube ya lebih ya, nonton film-film gitu juga. Kemudian cepat tanggapnya nih, kalau misalnya Abil itu diajak ngobrol, apa responnya cepat atau lambat gitu dari cara merespon kita gitu kalau kita ngasih pertanyaan? Kalau untuk pertanyaan yang berat, Nabil itu cukup susah untuk menjawab ya. Iya, iya betul. Karena mungkin belum kesampaian gitu ya untuk umur segitu. Tapi mungkin kalau dari misalnya balonku ada berapa, misalnya di lagu itu, mungkin cepet ya tanggapnya. Iya. Kemudian ada lagi nggak misalnya dari membaca gitu Bu? Kalau dari membaca, Nabil cepet tanggap. Dari ya nyanyi lagu anak-anak juga, Nabil cepet tanggap banget. Jadi kalau secara linguistik itu dari menyimak dan membacanya itu sudah cukup bagus gitu ya untuk umur 4-5 tahun. Mungkin segitu saja pertanyaan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf juga telah mengganggu waktu Ibu. Mungkin sekian tugas psikolinguistik ini. Terima kasih untuk Pak Tamtam dan Bu Nenda dan juga kepada anaknya itu Abil. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran segalanya. Mohon maaf bila video ini banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.